warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mahasiswa komunikasi yang selalu semangat dan selalu kreatif ya untuk terus mewujudkan hal-hal baru. Sampai ketemu lagi bersama Bunda Amel. Kita kali ini masuk pada materi tentang karakteristik dari media komunikasi. Kita flashback dulu ya. Sebenarnya penjelasan dari media komunikasi massa itu apa sih ya? Komunikasi menggunakan media massa. Nah, seperti itulah ya. Nah, bahwa definisinya adalah, saya kutip dari penjelasan Hafidz Canggara, bahwa komunikasi massa adalah sebuah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan oleh sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Nah, kemudian alat komunikasi itu, media komunikasi itu apa saja ya? Pasti tentunya ada televisi, kemudian ada radio, itu masuk dalam media elektronik. Lalu koran itu adalah masuk pada media cetak, tabloid dan lainnya, serta media internet. Ya, itu new media seperti sosial media. Teman-teman berkomunikasi menggunakan sosmed, Instagram, kemudian TikTok, Facebook, YouTube dan yang lainnya. Lalu karakteristik dari media komunikasi massa itu apa saja sih? Yang pertama adalah bersifat melembaga, bersifat satu arah, meluas dan serempak, kemudian bersifat terbuka, serta menggunakan peralatan teknis. Nah, yang pertama nih teman-teman, tentang bersifat melembaga, di sini bahwa pihak yang mengelola pesan itu adalah dikelola oleh banyak orang, ya, yang kemudian di dalamnya ada struktur dalam perusahaan tersebut. Jadi ada orang-orang yang berkapasitas dan berkemampuan untuk bisa menyampaikan pesan kepada komunikator. Jadi lembaga yang mengelola ya, baik lembaga TV, misalkan TV A, TV B dan seterusnya. Sifat yang kedua adalah bersifat satu arah. Ya, teman-teman, komunikasi, media komunikasi itu sifatnya hanya satu arah. Karena apa? Tidak bisa dilaksanakan kontak secara langsung. Ya, jadi ketika ada penyiar yang menyampaikan informasi, berbaca berita, ya langsung disampaikan. Tidak mungkin, mbak salah nama atau yang lainnya. Itu tidak bisa, ya, karena sifatnya satu arah. Lalu yang ketiga karakteristiknya adalah meluas dan serempak. Teman-teman, media massa ini memiliki kecepatan yang bergerak begitu luas dan simultan, di mana informasi yang disampaikan itu bisa diterima oleh banyak orang dan pada waktu yang sama. Lalu karakteristik yang keempat, bersifat terbuka. Pesan dapat diterima oleh siapa saja dan di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa. Tidak mungkin dong ya kalau misalkan ini siaran radio kemudian hanya pada para dosen, nah ini hanya pada para petani, nelayan, nggak bisa ya. Bersifat terbuka ya, bahwa komunikasi ini bisa diterima siapa saja, di mana saja tanpa mengenal usia, jenis kelamin dan suku bangsa. Yang kelima, menggunakan peralatan teknis. Jelas teman-teman ya, karena proses penyebaran pesan oleh media massa ini menggunakan peralatan teknis. Contohnya radio itu pasti menggunakan tower, ya kan? Menggunakan mixer, ya, komputer, mikrofon. Kemudian bisalah melakukan siaran, ya. Proses penyampaian pesan dari penyiar kepada pendengar. TV pun juga demikian, menggunakan kamera, kemudian diedit, kemudian menggunakan tower juga sehingga bisa tersiarkan kepada pemirsanya. Begitu pula surat kabar dan lain sebagainya. So, teman-teman, kesimpulan dari karakteristik media massa adalah bahwa komunikasi ini sifatnya satu arah, ya, bersifat melembaga, dikelola oleh banyak orang secara profesional. Kemudian sifatnya adalah heterogen ya, para penerima pesannya disiarkan secara luas, diterima oleh seluruh masyarakat dengan waktu yang sama. Demikian teman-teman yang bisa Bunda Amel jelaskan untuk materi kuliah kita hari ini tentang karakteristik dari media komunikasi massa. Semoga bermanfaat, sukses dan sehat selalu untuk teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.